Oke. Nah, jadi kita singgung ulang lagi aja kali tentang eh torsi. Torsi, ya, tentang torsi. Nah, yang dikatakan guru fisikanya Bella sebenarnya benar. Kakak itu kemarin penjelasannya gini ya. Semisal ada batang, ya ini dia berdiri ya. Anggap aja berdiri. Kemudian di batang ini ada, kita anggap apa ya? Ada sebuah penjepit lah kurang lebih ya, penjepit. Nah, gini. Nah, batang ini dijepit pakai sebuah tang atau apaan ya, atau apa itu ya, terserah. Kemudian diputar. Ini kepanjangan aja, kita bikin gitu. Nah, kemudian dia diputar, diputarnya gini. Dari gambar ini paham nggak? Porosnya di mana? Porosnya yang ini yang tengah Porosnya ya? batang. Heeh. Jadi perputarannya itu dia ini muter ke belakangnya batang, ya kayak gini lah. Gini kan. Ini kelihatan kan pensil kakak, pena kakak. Kelihatan. Muternya itu gini. Nggak kelihatan deh. Nggak kelihatan ya? Nggak ada. Dia mengelilingi si ininya, Iya siap. mengelilingi Terus? batangnya. Iya. Mm, Bentar. Nah, mengelilingi batangnya kan. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini, kayak di yang layar. mm. Nah, kalau yang dijelasin gurunya Bella pakai pakai kaidah tangan kanan, kalau tangan kanannya gini. Layar kakak kelihatan nggak itu kakak? Cam kakak. Ah, apa gimana? Eh, apa namanya? Oh iya Cam kelihatan. kakak. Kelihatan kan? Nah, gurunya Bella itu pakai tangan kanan. Mm, Tangan kanan, yang kita fokus itu bukan tangannya, tapi 4 jari dan 1 jempol. mm, mm, Jempol ini itu nggak usah kita pikirkan dulu, yang penting 4 jari ini, 4 mm, jari ya. mm, mm. 4 jari ini kita menggenggam biar lebih mudah genggam pensil. Kayak gambar yang kakak bikin di layar. Mm. Genggamnya itu dari belakang kan? Ya nggak? Iya. Mm, Karena dia gayanya yang dikasih itu ke belakang gayanya, baru ke depan. Muternya ke belakang dulu. mm, Nah, jadi muter gini. Nah, jempol ini itu arah torsinya. mm. Jempol ini arah torsinya. Yang kakak bahas kemarin bukan arah torsinya, tapi Positif atau perputaran. negatif? Iya, perputaran si bendanya, sistemnya berputar kemana gitu. Oh, terus ini. Terus arah torsi itu cuman ada dua. Apa dia menembus bidang atau keluar bidang? Nah, Oh, itu tuh bukan itu arah yang torsi sebenarnya, itu tuh, aduh, itu arah putarannya kayaknya gurunya ada, atau nggak tahu sih. Itu namanya arah putaran. Jadi misalnya ya, misalnya kayak gini gambarnya, paham ya kakak bikin. Kalau menembus bidang itu tandanya X. Menembus bidang tandanya X. X Kalau keluar bidang tandanya 0. titik. Mm, Titik ya, sama aja 0 titik. Nah, kalau misalnya torsi yang dibilang guru Bella itu kemungkinan gambarnya itu kayak gini, kakak bikin ulang ya. Ini gambar balok, apa batang, porosnya di tengah, kemudian dia diputar. Ada gaya F ke atas, ada gaya F ini ke bawah. Gayanya sama. Jadi berputarnya kemana? Ke sini, ya kan? mm, mm. Nah, yang dibilang guru Bella yang masuk ke bidang, keluar bidang itu arah torsinya. Arah torsi nggak sama dengan arah perputarannya. Dia berputar arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Cuma itu doang perputarannya. Tapi torsi arahnya itu ke atas dan ke bawah. Kenapa ke atas dan ke bawah? Coba lihat tangan kanan. Kan torsi tadi jempol. Ingat nggak? Hmm, Kalau misalnya gambar kedua yang kakak bikin, itu jempol kita mengarah kemana? ke at eh
Ke genggaman sini, kita keluar ke bidang. ke Maksudnya diri kita sendiri ya nggak? iya, ke diri kita sendiri. Ke diri kita sendiri. Makanya torsinya arahnya ke luar. Keluar simbolnya bulat. Mhm, Bulat. Jadi kalau misalnya torsinya ke gambarnya Kakak ubah, Kakak bikin gambar baru aja deh. Gambarnya Kakak ubah gini, ini poros. Nah, maka torsinya berarti kita genggam itu ke dalam, ya nggak? Keempat jari kita itu mengikuti F-nya. F-nya itu kan mhm, muternya gini. Nah, jadi jempol kita masuk ke layar laptop. mhm. Makanya arah torsinya X ke dalam. X itu tandanya aja ke dalam atau keluar gitu. Tapi yang kita bahas itu arah perputarannya gitu. Arah perputarannya itu positif atau Negatif. negatif. Heeh. Arah rotasi ya? Ya, arah rotasi, rotasinya, putarannya. Rotasi sama aja, putaran. Jadi paham ya? Jadi 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 arah rotasi torsinya itu positif atau negatif, sama kalau misalnya gimana deh, nggak ngerti, arah rotasinya antara positif sama negatif, terus kalau yang menembus sama keluar bidang apa? itu arah torsinya. Ya, torsinya kan bisa menembus bidang, ini menembus bidang, ini Mhm, keluar bidang. Arah mhm. torsinya, ya kan? Tapi kalau arah putarannya, yaitu segini dia kan. Itu kalau dia kemarin aturannya, kalau berlawanan arah jarum jam, berarti positif arah putarannya. Torsinya positif juga, torsinya nilainya positif gitu. Nilainya ikut positif. Bukan Oke, oke. iya, arah torsinya itu iya. Positif dan negatif itu penentu putarannya. Paham ya? Mhm, Kenapa paham, paham. kenapa bingung nggak kira-kira? Kok kenapa ke arah torsinya itu ke dalam ada keluar? Apa sih sebenarnya torsi itu maksudnya gimana sih? Iya, Ah, tahu kalau Bella dijelasinnya kayak ini sama gurunya tuh, kenapa bisa ke dalam keluar, kayak ini, apa, masangin apa sih, masangin obeng di mhm. motor gitu, masangin obeng di motor. Nah, kalau misalnya kita mau muterin kan apa ya, memperkuat itu kan ke dalam tuh. Terus kalau misalnya kita mau ngelonggarin, keluar. Nah, jadi itu kan arah torsi gitu, ke dalam atau keluar. Jadi kalau misalnya ke dalam bidang, keluar keluar bidang. Kayak gitu sih di teranginya. Heeh heeh, benar benar. Lebih sederhananya kayak tutup botol aja deh. Buka dan Mhm, tutup botol itu kan kalau kita buka muternya ke kanan. Muternya gini, ya nggak? Mana deh botol? mhm. Kakak ada botol, muternya eee, itu nguncinya ke kanan, kalau bukanya ke kiri. Ini cara nguncinya, nutupnya, kalau bukanya ke Bukannya sini, ke kiri, bukanya ke kanan nggak? Ke kiri, ya ke kiri ke kiri. bukannya ke kiri, Oh, iya iya, nguncinya ke kanan. ini bener nggak sih gambar Kakak? Ke Iya, kan pokoknya ini ke kanan, ini buka nguncinya, ke kiri ini kunci ke kanan, buka ke kiri. iya, bukanya ke kiri. Itu bukan obeng, itu namanya baut murnya. Oh iya, Heeh, kurang tahu, obengnya iya itu iya, buat pokoknya kayak gitu. iya. Tapi yang lebih sederhana itu cuma analogi. Analogi itu cuma perandaian, paham ya? Tapi dalam sehari-hari itu kalau lihat Bella bisa pakai motor nggak? Enggak, Oh, sepeda? bisa. Oh ya, sepeda. Kira-kira dari pengalaman Bella bersepeda, itu lebih enak belok ke kiri atau belok ke kanan? Nikung ke kiri di jalanan atau Hmm, nikung ke kanan? nggak tahu. Misalnya Bella coba lagi deh, enak itu pasti ke kiri. Kenapa ke kiri? Coba kita lihat roda yang kita pakai, roda ya. Ketika kita melaju ke depan, depannya ke sini ya. Kita bikin gambar di tempat lain aja lah, udah penuh. Misalnya ini, roda ini berputarnya ke
Kiri. jalannya ke sini. Nah, putarnya ke sini ya kan, buat berjalan ke depan. Mhm. Kira-kira arah torsi dari roda ini kemana? Ke ke dalam bidang. Arah torsinya, coba di itu lagi. Arah torsi kan sesuai gaya perputaran roda. Perputaran roda ke kanan, Ke kiri. ke kiri. Jadi kita genggamnya ke arah kiri juga. Mhm. Jadi jempol kita mengarah ke kita sendiri, ya nggak? Mhm. Nah, jempol kita mengarah kita sendiri. Makanya torsinya ke luar. Torsinya ngarah ke kita sendiri. Jadi kalau Bella bayangin lagi bersepeda, berarti kecenderungan Bella itu ke kiri atau ke kanan? Torsinya ke kiri atau ke Kiri. kanan? Ke kiri. Makanya lebih mudah belok ke kiri karena torsi itu ke kiri. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu deh. Konsep yang lebih rumit itu tentang baling-balingnya helikopter. Itu contoh penerapan torsi. Jadi kalau orang nggak ngerti torsi, maka helikopter itu nggak mungkin dibikin gitu. Karena konsepnya benar-benar pakai torsi. Ya torsi lah, konsep dasarnya torsi dan gaya buat helikopter. Gitu ya kira-kira buat torsi. Mhm. Jadi torsi ini ya semacam gaya juga. Cuma gayanya dikali dengan jari-jari atau jarak gaya ke porosnya. Mhm. Paham ya? Jadi ya gitulah. Yang penting udah tahu nentuin ke dalam atau keluar. Kemudian arahnya kalau berlawanan jarum jam itu positif. Itu aja perputarannya, rotasinya. Oke, ada lagi mau ditanyain nggak yang beda sama guru di sekolahnya? Apalagi kira-kira? Enggak, cuman itu aja. Palingan Cuma itu aja. yang kemarin soal itu, apa namanya, yang sudut itu, yang sin, tapi Bellanya udah ngerti. Iya. Sini tuh mana ya? Bentar, kakak nginget dulu. Oh iya, yang gini ya. Udah ngerti kan? Pakai yang di sini, ya kan? Hmm. Karena dari batang ke gaya. Ya, Antara batang tapi dengan iya gaya. kalau misalnya gaya yang diberikannya di ujung mah emang gampang. Kalau misalnya gayanya dikasihnya di tengah-tengah batang yang bikin itu, yang bikin apa namanya tuh, belibet gitu. Agak bingung ya. Kalau gini, Nah gambar ini gini yang gimana? yang apa Bat- ya, yang sebelah kanan, yang kanan. Yang ini atau yang ini sudutnya? Yang ini nih, bentar gimana ya ini cara nyorotnya? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, yang Ah, atas, ayo. yang atas. Yang atas karena Hmm, kita dari poros, ngikutnya dari poros ke ya benar. batangnya, ke gayanya, ya udah antara keduanya. Iya benar, ya paham, udah Cuma paham, udah paham. cuma hasilnya sama aja. Cuma kalau gurunya minta minta itu ya itu, karena emang konsepnya ya gini, konsepnya antara batang dengan gaya. Tapi buat nilai scene-nya itu sama aja kok. Malah kalau scene 150 kan susah. Jadi kita mending pakai yang 30 aja di sini. Scene 30 setengah, nilainya sama Mm-mm. aja. Iya kan? Tapi buat ditulis, ya tulis pakai sudut yang benar. Mm. Itu ya. Sekarang kita mau bahas apa lagi kira-kira? Bahas kelanjutannya aja. Lanjutannya aja. Lanjutan yang kita kemarin, kakak ada buka yang Bella kirim itu loh, yang daftar isinya. Itu pertama itu kakak tulis ulang ya kali ya. Itu pertama torsi, Mm. kemudian ada Titik berat belum belajar. momen inisia. Cuma kita masih ada bab yang belum kita pelajari di antara titik berat. Kesetimbangan kemarin di bab daftar isinya Bella itu belakangan ya, sebelum titik berat. Tapi kita udah belajar dulu konsepnya, ntar kita ulang lagi kok. Kita ikut urutan di buku aja ya. Mm. Habis itu ada momentum sudut ya kalau kakak nggak salah, urutan ketiganya. Momentum sudut. Iya, momentum sudut. Bener, momen sudut. Momen kopel apa deh? Momen couple itu habis momentum sudut ya. Iya, bagian Ntar D. kita bahas deh. Ya sama aja, rumusnya sama aja, F kali R. Cuma ntar ada yang beda. Sekarang kita bahas momentum sudut aja kali ya.
Konsepnya simpel, ini konsepnya simpel. Kalau Bella masih ingat Berarti momentum, yang kesetimbangan benda tegar itu, berarti istilahnya Bella udah belajar gitu ya, maksudnya jadi kayak udah ada gambaran gitu. buat momentum apa? Buat kesetimbangan. Konsepnya Hmm, udah pernah belajar kan? hmm. Konsepnya apa kemarin? Syaratnya berlaku itu sigma F-nya dan Sama sigma dengan nol. tau-nya sama dengan 0. Jadi nggak ada gaya yang bekerja pada sistem, nggak ada torsi yang Ya, bekerja. Totalnya 0. pakai hukum Newton 1 ya. Hukum Newton 1. Yang bekerjanya ada, gayanya ada, tapi Harus totalnya sama dengan 0. nol. Benar. Oke ya, kita bahas momentum sudut. Masih ingat nggak momentum biasa? Momentum biasa itu namanya momentum linear. Kakak tulis momentum biasa aja ya, Kak. Linear aja dong. Linear ini lurus ya, artinya. Pernah belajar garis linear kan? Persamaan linear, persamaan garis lurus artinya. Pernah, tapi di matematika. Iya, matematika itu bukan fisika. Nah, ini ada partikel bergerak dengan kecepatan tertentu dan partikel ini punya massa. Momentum linearnya itu simbolnya P. Kita belum bahas momentum sudut linear dulu. P-nya P kecil. Rumusnya itu massanya dikali kecepatannya. Momentum ini besaran fisika, tapi besaran turunan, bukan besaran pokok. Besaran turunan, aplikasinya itu ada banyak. Kayak misalnya peluru, orang-orang bikin peluru, bikin senjata itu pakai konsep momentum. Karena dia mesti ngitung kecepatan pelurunya berapa, momentumnya berapa. Terus orang-orang analisis tabrakan mobil. Ada 2 buah mobil tabrakan, itu pakai analisis momentum juga. Hmm. Iya. Tahu bumper mobil kan, bumper yang depannya. Tahu-tahu. Nah, itu kerusakannya itu bisa diperkirakan dengan momentum. Jadi momentum ini hubungannya dengan tumbukan. Pernah belajar tumbukan juga pasti kan? Koefisien restitusi. Iya benar. Jadi kalau misalnya kecelakaannya parah, tapi bumpernya ini nggak rusak, paham ya? Kecelakaannya parah, dia bertabrakan, adu depan, adu bumper ibaratnya. Tapi Mhm. bumpernya nggak rusak, orangnya itu kemungkinan kerusakannya parah. Karena momentumnya pindah ke orangnya. Ibaratnya orangnya merasakan tumbukan yang sangat luar biasa. Tapi kalau bumpernya rusak, tumbukannya teredam di bumper. Ya itulah kurang lebih Oke. buat momentum ya. Sekarang kita bahas itu momentum linearnya. Berarti kalau momentum sudut berarti hubungannya dengan sudut lagi, dengan rotasi. Semisal ada penari balet, dia pakai rok ya. Penari balet, dia ini berputar. Penari balet kan berputar kan biasanya. Dia Mhm. berputar ke arah sini. Kakak hapus dulu. Kakak bikin gini arah putarannya paham nggak kemana? Paham. Paham ya. Ke Nah sebelah dia kiri. eh sebelah kanan itu. Oh iya ya kiri kiri. Oh iya ya kiri kiri. Maaf. Ke sebelah kiri ya. Gini ya kan dia berputar ya. Dia Hmm. berputar. Nah, ada suatu fenomena, fenomena sehari-hari ketika seorang penari balet berputar, tapi tangannya direntangkan kayak orang mau atur barisan buat senam itu. Ya. Ketika Terus tangannya direntangkan, ini penari balet ini kayak di es ya, bukan di keramik tapi di es, jadi licin ya. Jadi ya kita terus. konteksnya licin, ini licin. Mhm. Mhm. Kemudian si penari balet dia udah berputar ya, nggak lama kemudian dia berputar, eh, dia tangannya itu digulung apa ibaratnya ya, dia peluk badannya sendiri gitu, ibaratnya tangannya nggak Oke. direntangkan lagi. Heeh. Oke. Nah, gambar gambar kasarnya gitu ya. Nah, dia peluk badannya sendiri, ternyata perputarannya itu tambah kencang. Padahal dia nggak ngasih gaya apapun.
Dia nggak ngasih gaya lagi, dia berputar di awal doang, kasih gaya di awal doang, tangannya Oke. direntangkan, terus tangannya ini dia, digenggam dia, dan perputarannya makin kenceng. Nah, itu yang bakalan kita bahas, kok bisa gitu, gitu. Kenapa kok bisa gitu, ya kan? Nah, sekarang momentum sudut itu simbolnya L, L besar. Rumusnya itu I dikali W, omega. Ada kemiripan nggak dengan momentum linear? M dikali V. Ada kemiripannya. Kemiripannya apa? Inersia itu mirip dengan massa. Ya kan? Kalau inersia besar, benda sulit diputar. Kalau massa besar, benda sulit digerakkan, didorong. Nah, Hmm. kemudian momentum kecepatan sudut Omega. omega itu sama dengan kecepatan linear, kecepatan biasa. Derajatnya ya, ibaratnya derajatnya setara. Cuma beda konteks, ini berputar, ini lurus, ini berputar, ini lurus gitu. Itu aja bedanya. Tapi sama-sama kecepatan. Ini kecepatan sudut. Itu yang pertama, ini Kakak hapus dulu. Jadi rumusnya cukup ini doang. Ya kan? Rumusnya cukup itu doang. Nah, sekarang kenapa Kak bisa orang ketika tangannya direntangkan itu dengan yang tangannya tidak direntangkan itu kecepatannya dia berputarnya bisa makin kencang. Sekarang kita kenal yang namanya konsep kekekalan momentum. Pernah belajar juga pasti di kelas 10, kekekalan momentum. Nah, Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. sudah, ya. Intinya kondisi sebelum sama dengan kondisi sudah. Mirip dengan Mm-mm. konsep energi lah, energi tapi kondisi itu letak ya, bukan kondisi. Ini kondisi. Nah, sekarang di momentum sudut juga ada istilah itu. Namanya kekekalan momentum sudut. Momentum sudut ini kekal. Yang bikin dia tidak kekal itu tahu kan? Kekal itu tetap. Mm. Misalnya Kakak ngasih ngasih Bella beras 10 kilo, kemudian Bella balikin ke Kakak berasnya 10 kilo lagi, itu kan kekal, tetap. Tahu-tahu, iya tetap, tetap. Nah, kemudian eh, momentum, energi itu semuanya kekal. Yang bikin dia nggak kekal, nggak tetap, itu karena adanya faktor-faktor pengganggu, penghambat. Contohnya gesekan. Kalau misalnya di dunia ini nggak ada gesekan, contohnya di es aja deh. Es itu kan licin, tapi licinnya es itu masih ada gesekan. Jadi Mm. misalnya seseorang ngelempar ngelempar balok di es, lama-lama baloknya berhenti. Iya Dia benar. berhenti karena ada gesekan. Gitu juga dengan orang yang balet ini. Dia berputar lama-lama berhenti. Namun untuk konsep di SMA kita mengabaikan gesekan, ya. Gesekannya kita abaikan. Jadi seolah-olah ini dia nggak akan pernah berhenti. Ya, cuma kecepatan sudutnya aja yang berbeda. Ketika tangan direntangkan dia cepat, ketika tangan dipeluk dia makin Makin cepat, cepat. lebih cepat lagi, ketika direntangkan lagi dia kembali pelan gitu. Ini kembali kencang. Berulang-ulang kali gitu terus dan si orang ini nggak bakalan berhenti. Itu anggapan kita kekal ya. Nah, Mm. sekarang rumusnya sama aja. L awal sama dengan L akhir. Sebelum sama dengan sesudah. Sama aja ya. Nah, jadi sama aja. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Kak omeganya bisa beda? Sekarang kita lihat rumus L itu apa? I dikali W, ya kan? Bentar Mm. Kakak. Nah, oke. L itu I dikali W, ini I awal Kakak kasih simbol 1, 1. Kemudian I2 itu Kakak I2 itu akhir ya, omega 2.
Nah, sekarang kita mau bandingkan kecepatan sudut awal dengan kecepatan sudut akhir. Maka ininya kita tetap, yang omega 2-nya kita pindah ke kiri. Ya. Kemudian I2-nya kita pindah ke kanan, tetap I1-nya kita pindah ke kiri. Kanan. Iya, ke kanan maksudnya. Nah, sekarang I itu kan rumus umumnya kan M dikali R kuadrat, ya kan? Nah, ketika orang tangannya direntangkan, R-nya besar nggak? Mana besar R direntangkan dengan R dipeluk? Direntangkan, lebih besar direntangkan. Direntangkan. Otomatis inersia yang ketika direntangkan lebih besar kan, walaupun masanya kan sama, massa orang ini kan nggak berubah. Tapi R-nya itu berubah. Dari tangannya berubah. Jadi I yang ini lebih besar. I ini lebih besar daripada I2. Dari sini paham ya? Nah, oleh karena itu, I1 lebih besar dari I2. Kakak kasih ambil apa? Kakak ambil angka aja ya. Misalnya ini 2, inersianya ini 1. Misalnya ya. Jadi kalau kita masukin ke persamaan awal kita, I2-nya itu 1, ya W2-nya itu 2. Iya enggak? Iya, Nilainya. Nah, sekarang coba lihat. Omega 1-nya nilainya juga 1. Omega 2-nya nilainya 2. 2. Lebih besar yang 2. Karena inersianya beda. Itu aja konsepnya. Inersianya beda. Makanya dia kecepatannya bisa beda juga. Itu konsep buat momentum. Biasanya soalnya juga gitu sih. Iya, biasanya soalnya ada benda diputar, momentum awalnya segini, kemudian tiba-tiba ada yang Terus pertanyaannya gimana? ini salah satu contoh soal sebenarnya. Penari balet misalnya, awalnya tangannya direntangkan, Hmm. inersianya sekian misalnya. Habis itu tangannya ditutup dia. Nah, kakak kasih contoh kasus yang lain, yang lain. Maksudnya pertanyaannya, jadi nanti pertanyaannya gimana? Kakak lihat pertanyaannya aja dulu ya, atau mau lihat kasus yang lain dulu sebelum kita lanjut pertanyaan. Kasus yang lain. Hmm. Kasus yang lain aja dulu ya kali ya. Semisal tadi kan biar paham tentang konsep kekekalan momentum aja. Ada ban berputar ke sini. Nah, ada ban berputar ke situ. Ini kondisi awal ban. Ya, dia punya omega 1, dia punya inersia 1. Kakak nggak kasih angka, kakak kasih simbol aja ya. Inersia ban, inersia roda itu I1, kecepatannya sudutnya omega 1. Kemudian kondisi kedua, si roda ini menginjak misalnya permen karet. Dia tetap putarnya tetap segini. Dia menginjak permen karet di sini. Anggap permen karetnya besar gitu ya. 1 kilo misalnya, atau setengah kilo ya. Yang permen karet ada apa sih yang lebih logis? Ya permen karet, paku aja mungkin lebih berat daripada permen karet. Pakunya paku yang gede misalnya ya. Nempel di bannya. Kira-kira yang Bella bayangin, kalau misalnya keadaannya nggak ada gesekan, ya, keadaannya kekal, omega 2 dengan omega 1 lebih besar omega yang mana? Omega 1. 1. Alasannya karena ada Karena benda nempel. Karena ada benda nempel, benda yang nempel itu membuat inersia kedua dia itu bertambah. Ya, inersianya bertambah lah, karena ada massa yang bertambah. Karena inersianya bertambah, massa yang bertambah, maka kecepatannya itu, kecepatan sudutnya bakalan nggak sama lagi. Kita bisa pakai konsep mau ngitungnya, L1 sama dengan L2. Ya, L ini nggak hanya satu ya, kita bisa bikin sigma. Ya bisa L-nya bisa L-nya lebih dari 1, bisa L-nya 1. Gitu ya. Nah, jadi sekarang momen inersia jadi momen
Jadi momen inersia yang besarnya itu yang benda 2, cuman kecepatan yang lebih besarnya yang benda 1 ya? Yang 1. Heeh, momen inersianya besar yang kedua karena udah ada paku Mmm, yang nempel. mhm. Benar benar. Sekarang Kecepatannya Kakak lebih cepat yang 1. mhm. Nah, ketika pakunya kita lepas, kecepatannya bakalan sama dengan semula. Mmm, Kecepatannya bakalan sama dengan semula. Kakak lihat soalnya dulu ya, sebentar ya. Soalnya oh iya, Kakak belum bahas besarannya ya? Kakak bahas besarannya aja dulu sebentar. Besarannya satuannya itu apa ini? satuannya. Apa? Gimana? Satuannya, Iya, satuannya. Kakak belum bahas satuannya. Kali itu I kali W. I itu ingat nggak satuan I, inersia? tahu. Kilogram, N meter kilogram kuadrat. meter kuadrat. Omega ini, omega itu radian per second. Radian ini hubungannya dengan sudut sebenarnya. Jadi kalau omega kita campur dengan inersia, nggak ada satuan baru. Satuannya ya gini aja, gitu aja, nggak ada satuan baru ya buat satuannya. Sekarang kakak lihat soalnya aja dulu ya. Jadi nanti satuannya apa buat ini, Ini momentum satuannya panjang, sudut? nggak ada satuan baru. Oh ini satuannya. Heeh. Satuannya nggak ada satuan baru. Dia ngikut satuan pada rumusnya, I-nya satuannya ini, omeganya satuannya radian per second. Momentum agak susah ya nyari soalnya. Momentum sudut. Oh ya ini ada. Hmm, Ini nggak ada angkanya, nggak apa-apa ya. Kakak fotoin aja kali ya. Kakak ambilin dulu ya. Mengerti. Ntar. Nah, ini soal ujian masuk UGM tahun 2013. Udah masuk kan ya? Udah. Ini ntar Kak salin gitu dulu. Mungkin Bella juga bisa lihat dulu soalnya, mungkin mau coba. Oke, udah Kakak share screen lagi. Banyak. Hmm. Nah, Kakak baca ya. Sebuah keping disk, sebuah keping cakram disk
memiliki momen inersia I. Ini nggak ada angkanya, cuma simbolnya aja I. Berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega. Ya. Kemudian cakram dijatuhkan, iya, nge-lag ya suara kakaknya. Kemudian cakram dijatuhkan, kemudian dijatuhkan sebuah keping cakram lain tepat di atasnya, sehingga berputar bersama-sama. Berarti bertumpuk ya maksudnya, atau gimana deh? Iya, iya. Cuma kita nggak lihat bertumbukannya, kita lihat itu aja. Kondisi sebelumnya cakramnya cuma satu, kemudian kondisi kedua ada cakram yang ditambahkan ibaratnya di atasnya. Jadi berputarnya itu bersama-sama berdua. Awalnya cuma satu, ya. Kemudian bila kecepatan sudut bersamanya omega per 3, maka momen inersia keping cakram disk kedua adalah, bisa dipaham nggak soalnya kira-kira? Bisa, cuman nggak tahu jawabannya gimana. Heeh. Kakak bikin gambar aja ya. Misalnya ini ada batang, kemudian cakramnya diputar di sini. Kayak kaset lah, kita bayanginnya kaset aja. Pernah lihat kaset? Nah, gitulah. Ini Ada kondisi Pak, nggak tahu. kaset DVD atau apa itu ya. Nah, Oh, kaset. iya kaset. Heeh. Gimana ya gambarnya? Pokoknya kaset ya. Nah, gitu. Kemudian kasetnya ada dua, kondisi kedua. Ini berputar, berputar. Kemudian ada dua. Kakak anggap satunya kecil, satunya besar ya, biar kelihatan bedanya. Di sini Terus nggak ada ketentuannya. Nah, ini punya omega aja, ya omega 1, ini omega 2. Omega 1 nilainya berapa? Kondisi awalnya. 1. Eh, ini aja, omega, nggak ada nilainya kan? Omega, tulis aja omega nggak apa-apa. Oh, ini momen inersia yang 1. Ini bukan 1, ini I. Ini. I. Oh, I. Ini nggak ada angkanya, I. Jadi momen inersia awalnya, I1-nya itu I. Ya kan? Nah, kemudian omega 2-nya itu di soal yang ini. Setelahnya itu omeganya itu ini. Bersama-sama, berarti mereka ibaratnya menyatu, ya kan? Berputarnya bersama-sama, berarti serempak. Omega per 3. Nah, ini yang I1-nya nilainya berapa kira-kira? Cakram yang pertama, cakram yang awal. Sama kan? Inersianya nggak berubah kan, cakram awal? Mm. Ya nggak? Dan ada tambahan inersia lagi, yaitu inersia yang sebentar ini kakak ubah. Oh iya, nggak apa-apa. Ini ada inersia duanya. I duanya. Nah, pertanyaannya itu momen inersia yang cakram kedua. Jadi mau kita cari yang ini. Sampai sini paham nggak kira-kira? Dari soalnya aja dulu. Jadi, Paham. yang berubah itu cuma omeganya aja. Nah, I1-nya tetap, I1-nya tetap. Dan ada tambahan I2-nya, karena ada tambahan benda kedua. Ditumpuk. Nah, Mm. sekarang kita hitung. Nah, karena kondisinya ada dua, kita pakai kekekalan momentum sudut. Momentum. Iya, benar. Jadi kita pakai sigma L1 sama dengan sigma L2. Ini kakak nggak batasin ya. Mau pakai L1 boleh, mau pakai L2 boleh, atau mau pakai L aja boleh, dan sebelah kanannya L aksen juga boleh. Sama aja, yang penting konsisten. Nah, L1-nya ada apa aja kira-kira? Ada omega. Ada, iya, ada rumusnya kan, L itu rumusnya kan I kali omega. Cuma satu aja L, L-nya cuma satu. Ya enggak? L-nya cuma satu, L1. Mm. Nah, L yang kedua itu ada apa aja? Sama. Ada L1, Tambah L2. L1 berarti sama kayak ini. Kita bikin tanda yang berbeda aja. L1 aksen aja. Tambah L2. Paham ya? Kenapa kakak nggak bikin L1 aja di sini? Karena kecepatannya nggak sama lagi dengan yang awal. Kalau kakak bikin L1 juga, ya berarti sama aja nilainya. Simbolnya aja sama, berarti nilainya juga sama. Kalau fisika gitu.
Kalau simbolnya sama, ya udah nilainya sama berarti itu. Nah, makanya kita harus bedain. Sekarang L1-nya apa rumusnya? I1 dikali omega W1. 1. Kemudian L1 aksen, cakram kaset yang kondisi kedua, tapi kaset yang tetap kaset awal, itu I-nya Ah, masih sama gimana? kan? Ngerti. Paham Gimana, nggak? gimana? Kasetnya masih sama, kasetnya masih kaset yang kayak yang ini. Mm, Nah, berarti I-nya juga sama kan? I-nya masih mm, sama. Ya enggak? mm, I1. Tapi omeganya udah jadi omega 2. Paham ya? mm, Bukan omega 1 lagi, karena kecepatannya udah beda dengan yang awal. mm. Omega 2. Ditambah L2-nya L2-nya. ada I2, ya kan? Rumusnya I2 dikali W. kecepatan W2 juga, kecepatannya sama, omega 2. Omega ini omega 2. Omega 2. Ya udah sih, tinggal kita hitung, kita masukin angka-angkanya. Karena nggak ada angka, dia cuma semuanya pakai simbol. Ya udah nggak apa-apa. I1 nilainya I, tulis I. Omega 1 nilainya omega, tulis omega. Udah kan? Udah. Mm, I1 nilainya I juga. Omega 2 nilainya omega per 3. 3. Udah kan? Ditambah I2-nya mau kita cari, nggak tahu nilainya berapa. Omega 2-nya masih sama, omega per 3. Nah, di sini ada yang unik, yaitu di sini ada omega per 3, di sini juga ada omega per 3. Makanya bisa kita keluarin buat ngitungnya lebih mudah. Omega per 3 dalam kurung I plus I2. Paham nggak? Enggak. Eh, ini kan kita mulainya sebenarnya dari sini juga boleh. Kakak bikin tanda panah di sini. Ini ada omega 2 kan? Wait. Ini ada Oh omega. iya, udah paham, udah paham, udah Oh paham. iya ya udah kan. Karena nilainya sama gitu kan. Jadi kita keluarin Udah paham, udah paham. satu. Ya. Like Jadi saying like uh, I omega. Nah, sekarang ini bisa kita apa-apain lagi nggak? Ini ada omega. dikali Ini ada masuk, omega. Gimana? dikali masuk. Kalau dikali masuk, bentuknya Gak ada sama kayak, hasil. iya, sama kayak semula. Jadi ini bisa kita coret nggak kira-kira? Bisa. Bisa, karena yang ini tandanya plusnya itu dalam kurung. Kalau masih bentuknya kayak gini, kita nggak bisa gini. Yang Jadi Bella bisanya, mikirnya kayak gitu. gimana? Bisa sebenarnya, tapi kalau ini kita coret, ini juga kita coret. Karena ada positif, tanda pemisahnya. Ya, jangan salah satu, perlakuannya harus sama. Nah, biar nggak pusing, kakak satuin aja dulu omega omega per 3-nya kakak keluarin. Karena kalau ini udah ada tanda kurung, maka yang luar ini bisa kita coret dengan yang ini. Nah, sekarang tinggal diapain ini? 3 kita pindah ke I, kiri, bisa kan? bisa. Jadinya 3I. Paham ya? I. Hmm. Jadi tinggal I plus I2. Kurungnya nggak kakak tulis lagi kurungnya. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, karena nggak harus Karena itu. nggak ada lagi dikali berapa, nggak Iya ada lagi. benar. Cuma dikali 1 aja. Nah, sekarang bisa kita apain lagi? Ini ada I, ini ada I. Kita jadiin 1. Jadi ini dikurang 2. Paham nggak? Paham, paham. Ya, ini kita pindah ruas ke kiri. Ini udah mulai kelihatan hasilnya berapa? 3. 2I sama dengan I2. Iya, 2I sama dengan I2. Nah, itu kurang lebih gitu. Jadi kemungkinan cakram yang kedua, bukan kemungkinan, emang faktanya, cakram yang kedua, momen inersianya 2 kali momen Cakram yang inersia kedua. cakram pertama. 2 kali lipat momen inersianya. Berarti cakramnya lebih gede dong, gitu kan. Lebih gede, lebih berat. Misal gini inersinya gini. Nah, lebih besar lagi. Kasetnya lebih besar lagi. Paham ya? Jadi ini contoh soal buat momentum sudut. Contoh ini contoh soal UM UGM 2013.
Ya, jadi soal-soal universitas itu soalnya kadang simpel, tapi kalau simpel dia nggak ada angkanya, simbol-simbol doang. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa sebenarnya ya, tanpa angka itu lebih mudah loh daripada ada angkanya. Kita bisa coret-coret, kita nggak perlu ngitung kan ini, nggak ada hitung-hitungannya, nggak perlu kalkulator. Itulah kalau soal-soalnya pakai pakai simbol-simbol itu lebih mudah. Mhm. Sebelum Kakak lanjut, ada mau ditanyain nggak? Enggak. Ya. Ini Momentum sudut itu jadinya omega apa gimana sih? momentum sudut simbolnya L. Coba deh apa sih kayak penjelasan gitu loh. Kan kalau misalnya di buku suka ada penjelasannya. Kayak simbolnya gitu kan kalau misalnya I momen inersia, kalau misalnya R jarak dari titik ini dari titik poros ke apa gaya yang Oh, diberikan iya nah iya, kayak gitu. Jadi nggak paham paham. bingung. Kakak bikin di sebentar, Kakak zoom dulu ya. Di sini aja. Nah, di bawah sini aja ya. Nah, L ini momentum sudut. Momentum sudut. Satuannya itu kilogram, meter Meter kuadrat, kuadrat. radian per second. Nah, itu L. Kemudian eh, I momen inersia. Momen Inersi. inersia. Satuannya itu kilogram, meter kuadrat. Nah, kemudian omega itu kecepatan tapi sudut. Kecepatan sudut. Satuannya radian per second. Paham ya? Jadi kurang lebih momentum sudut tentang ini aja. Kekekalan momentum sudut biasanya soalnya lebih ke kekekalan momentum sudut gitu. Kekekalan momentum sudut. Eh, ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Nggak ada. Oke. Sekarang udah pukul 5. Tadi masuk mau soal lagi satu lagi atau udahan aja? Kalau Soal nggak mau lagi, aja satu gimana? lagi. Soal lagi aja satu lagi. Tadi Oke, masuk oke. jam berapa? 4:10 ya, 4:15 apa atau 4:10? 4:10 kayaknya. Ya, lihatnya jam 4:10. Iya, berarti satu soal lagi bisa ya. Kakak lihat soal dulu. Soalnya kurang lebih seperti itu semua, cuma kita mesti akalin-akalin gitu. Ini ada. Wah, ini soalnya menarik ini. Iya, kakak fotoin aja ya. Nggak usah diintin aja, nggak apa-apa ya. Udah ada pembahasannya sebenarnya. Nah, ini soal SNMPTN. Dulu SNMPTN itu pakai tes, sekarang enggak. Sekarang pakai nilai rapor aja. Hmm. Dulu itu ada soalnya. Nah, itu soalnya. Kakak pindahin dulu ke Vnote. Oke, select page. Open, besarin, pencet, pindah ke bawah. Nah, oke, paint.
Oke, udah. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Udah terbaca kan soalnya kan? Nah, ini soalnya kelihatan panjang tapi kalau dibaca seksama itu nggak susah kok. Batang tak bermasa perlu digarisbawahi, batang ini nggak punya massa. Itu yang pertama. Yang panjangnya 2R. Sebelum itu kalau dia nggak punya massa, inersianya ada nggak di batangnya? Nggak Nggak ada ada, karena karena M-nya 0, ya kan? Benar. Panjangnya 2R. 2R berarti sebelah kanannya R, ininya sepanjang R, ini sepanjang R juga. Totalnya 2R. Melewati pusatnya, seperti pada gambar, sistem berputar dengan kecepatan sudut omega. Ya, kecepatan sudut omega ketika kedua massa berjarak R. Kakak bikin gambar ulang aja biar lebih enak dilihat. Ini porosnya, dia berputarnya ke sini. Kita anggap dia berputarnya ke sini. Nah, tahunya dari mana? nggak ada sih. Ini kita bikin aja terserah, karena nggak ada di soal kan, nggak ada ketentuannya kan. Nah, yang penting dia Terus berputar aja sih. Kalau nggak dibikin juga nggak apa-apa. hmm, Yang penting dia berputar gitu kan. Omeganya itu di soal ada kan. ada Sistem berputar dengan kecepatan sistem sudut berputar. omega. Jadi omeganya itu omega satunya itu omega. Nilainya omega. Ketika kedua massa berjarak R. Jadi ketika kedua massa partikel ini berjarak R. R, R. Nah, kemudian kondisi kedua, massa secara simultan ditarik sejauh R/2. Jadi kondisi kedua itu massanya nggak kayak gitu lagi. Massanya udah berpindah ke tengah. Kenapa kakak bisa tahu ke tengah? Coba lihat soalnya. Ditarik R/2. Hmm, Jadi hmm, ini jadi R/2. Ya kan, pada soalnya juga ada sih digambar di soalnya. hmm. Nah, kemudian gaya ya, berapakah kecepatan sudut baru? Berapakah kecepatan sudut baru? Kecepatan sudut sesudah, ibaratnya gitu. Berapa? Itu yang mau kita cari. Sekarang ini soalnya partikel. Yang bulat-bulat itu partikel. Ada nggak di soalnya partikel? Nggak ada. Nggak ditulis partikel ya? Hmm. Iya, itu partikel. Kalau partikel kita anggap inersianya apa? Masih ingat nggak partikel? M, R, MR kuadrat. kuadrat. Iya, jadi kita pakai inersianya ini aja. Karena kan cuma bentuk bulat aja. Hmm. Nah, sekarang kita pakai kekekalan momentum. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Akhir Iya, nah sekarang momentum sudut awal ini ada apa aja? ada Ada dua benda. omega W Ada dua benda. kali W. Kakak satuin bisa nggak? Karena omeganya sama. Kakak satuin gini. Eh, I1 tambah I-nya sama ya. I ditambah I omega. I ini, inersia yang partikel ini, ditambah dengan inersia partikel ini, dikali omeganya. Bisa. Paham ya? Paham. Jadi Paham, jadi paham. kalau kita pisah juga bisa, tapi kakak langsung gabungin aja, karena kan ini udah sama. I ini kakak simbolnya sama kak. Kakak bikin simbolnya sama kan? Kenapa kak? Karena I-nya juga sama. Di soal Hmm. masanya M, nggak ada berubah. Jaraknya juga R, jadi I-nya sama. Kondisi yang kedua, I-nya berubah, kakak bikin I1 aja ya. I2 aja ya, biar mudah. I2, ya kan? I-nya masih sama, cuma beda dengan I yang pertama. Omeganya, omega 2 yang mau kita cari. Omega 2. Nah, sampai sini paham ya? Paham. Nah, sekarang I1 tambah I Dua ditambah I. I. 2I Dua I. ya. Ngomongnya udah belibet ya. 2I omega sama dengan ini jadi 2 Dua I 2 dua. omega 2.
Nah, kita hitung omeganya nggak ada di soal. Ya nggak ada kan di soalnya, apa omega lagi? I-nya, inersianya nggak ada di soal. Kita cari Mhm, pakai rumus, 2 mr kuadrat. Ya kan? mhm. Ini juga 2 M M, M2 nggak sih? R-nya jangan pakai R lagi, ini kan udah R. Kan R-nya beda kan, R-nya beda. Kita pakai R2 kuadrat, Iya bener, omega 2. bener. Nah, sekarang 2, M-nya di soal itu M ya, tulis M. R-nya itu R tetap kan, R Iya pertama R, bener, R kuadrat omega 2, M-nya juga tetap. Sekarang R2-nya berapa? R/2 kuadratin. R/2 dikuadratkan, dua-duanya dikuadratkan ya, jangan lupa. Iya kan, jangan lupa. Jadi dua-duanya dikuadratkan. 2 M. Sekarang sebelum lanjut, ada yang bisa kita coret? Ada, Apanya? mmm, Ini, iya M-nya, M-nya sama, dengan 2-nya juga sama kan? mhm. Coret aja, seret-seret. Nah, jadi tinggal R kuadrat omega. Omeganya nggak usah kita coret karena nggak sama. R ini kita selesaikan, jadinya R kuadrat per 4 4. Omega 2. Ada yang bisa kita coret lagi nggak? R kuadrat, bener nggak sih? Nah, iya benar. 4-nya kita pindah ke kiri, ya kan? Ya, Jadinya 4 W omega kali 4, sama dengan W2. ini nilainya. Ada nggak di jawabannya? Jadi omega 2 itu 4 kali omega awal. Ada, jawabannya. Ada kan jawabannya 4W, 4 omega. Ya, Paham ya sampai sini ya? paham, Oke. amin. Jadi ya soalnya kira-kira mudah atau sulit kalau soal momentum sudut? Harus lebih diperdalam lagi. Iya. Sebenarnya mudah kan? Soalnya ya cuma gitu aja, cuma mesti jeli. Kita yang penting ingat aja dua kondisi. Kondisi awal, kondisi akhir, kondisi sebelum, kondisi sesudah. Pembedanya itu aja, sisanya ya kita tinggal lihat soalnya aja. Kalau latihan soal insya Allah lebih cepat ngerjainnya. Itu aja dulu ya buat pertemuan hari ini. Jadi kita cuma bahas tentang momentum sudut. Sama tadi Mhm, bahas tentang torsi sedikit, tentang arah-arah torsi dan ke dalam keluar. Ingat-ingat ya ke dalam itu X, keluar itu titik, 0. mhm, Nah, kakak itu ngingetnya kalau ke dalam itu X karena biasanya kan X itu kan kalau tanda harta karun kan X kan mesti digali kan. mhm, Kita gali gitu ya, ibaratnya kayak kayak kita mesti ke dalam gitu. Itu mhm. aja sih. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti ini tinggal sisa berapa minggu lagi? Ini tiga kali pertemuan. Kakak kemarin kelupaan, soalnya kakak pulang dari Jogja baru semalam semalam. Ini kakak hentiin dulu aja ya kali ya. Berarti 2 Recording kali ini. pertemuan lagi maksudnya?